Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya perwakilan kelompok 6. Kali ini akan membahas praktikum day 3. Langsung saja. Berikut profil kelompok 6 dan dosen pembimbing seperti biasa. Lalu pembahasan kali ini yaitu bab 4, penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajarannya antara lain mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasikan macam-macam perintah perulangan, lalu menggunakan tabel logika dan control block menggunakan nested loops dan label. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya ada if then and if, lalu ada if then else and if, dan if then else if and if. Berikut merupakan strukturnya. Lalu perintah macam-macam if dan ekspresi case. Ada berbagai macam if antara lain, if sederhana, lalu ada if campuran. If campuran ini menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan and dan not. Lalu ada if then else, dan masih yang nomor 4, if then else if menggunakan else if daripada nested if karena lebih mudah dipahami. Lalu ekspresi case. Menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu ekspresi bernilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL+. Apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan menghasilkan 0 pula saat mengevaluasi ekspresi. Berikut merupakan tampilan tabel logika, and, or, dan not. Lalu ada kondisi boolean. Apa nilai dari variabel v-flag untuk setiap kemungkinan nilai v-recorder flag dan v-available flag seperti yang ada pada tabel? Begini strukturnya, sintaksnya, lalu berikut merupakan tabel dari v-recorder flag, v-available flag, dan v-flag. Jawabannya ialah true, false, null, dan false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop antara lain basic, for, dan while. Bedanya ialah tanpa kondisi, berdasarkan nilai variabel counter, berdasarkan suatu kondisi. Exit digunakan untuk keluar dari loop. Untuk exit itu berlaku untuk 3 macam loop tersebut. Berikut sintaks loop. Macam-macamnya ada basic loop. Jadi sintaksnya seperti ini. Exitnya terdapat when condition. Lalu ada end loop untuk setiap loop. Lalu selanjutnya ada while loop. Seperti ini. Tidak perlu menggunakan exit when condition seperti basic. Begitu pula dengan for. For ditambahkan sebuah counter, lower bound dan upper bound loop. Lalu untuk nested loop dan label. Merupakan loop di dalam loop. Jadi untuk paling akhir ada perintah end untuk mengakhiri semua loop. Kemudian penggunaan masing-masing loop. Untuk basic loop, itu loop paling sederhana dan akan melakukan perulangan hingga bertemu exit. Lalu ada while loop digunakan selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Untuk for digunakan jika berapa kali pengulangan itu diketahui. Lalu itu dideklarasi secara implisit. Terdapat penentu range dari variabel counter antara lain lower dan upper bound. Tidak perlu numerik. Karena jika ia bukan numerik, maka bisa dikonversikan menjadi numerik. Lalu yang terakhir ada nested loop and label. Selain menggunakan loop beranak, label dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Langsung ke latihan soal. Yang pertama yaitu jalankan script lab4_1 SQL untuk membuat table messages. Tulis blok PLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam table messages. Pertama masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Lalu jalankan commit sebelum akhir dari blok. Lalu tampilkan data pada table messages untuk melihat hasilnya. Berikut, yang pertama itu saya membuat table messages
Lalu bertipenya itu varchar 2 dengan size 60. Jangan lupa untuk menandai garis miring. Lalu yang pertama, bikin untuk I akan meloop dari 1 sampai 10. Lalu saya membuat kondisi di mana untuk I tidak sama dengan 6 dan untuk I tidak sama dengan 8. Itu memasukkan messages dari nilainya I. Lalu jangan lupa untuk mengakhiri if dengan cara end if dan mengakhiri lingkaran loop itu dengan cara mengetik end loop, lalu commit dan end, lalu garis miring. Lalu terdapat informasi completed. Lalu untuk menampilkannya, saya menulis comment select result from messages, yaitu hasil dari tabel messages. Resultnya sebagai berikut. Jadi tampilan dari 1 sampai 10 terdapat 8 baris, yang mana itu benar karena tidak ada kedua angka yaitu 8 dan 6. Nomor selanjutnya, buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai, employee ID, pass the value to the PLSQL block through SQL plus substitution variable. Define employee number 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Lalu jika gaji pegawai antara 5.000 sampai 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Dan pegawai melebihi $10.000 gajinya, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Dan terakhir, jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima yaitu 0. Sertakan set verify off pada program yang dibuat. Untuk menjalankan ini, yang pertama, server output di set menjadi on. Lalu untuk verify-nya seperti yang diperintahkan di soal, di set off. Lalu define employee number, yaitu 100, dan declare fee bonus itu berupa number, fee sal atau salary juga number. Lalu bikin salary into fee sal dari employees atau tabel employee, di mana employee ID yaitu nilai dari nomor employee. Jika fee sal lebih kurang dari 5.000, berarti bonusnya dari fee sal tersebut dikali 0,1, yaitu 10%. Lalu selanjutnya yang fee sal lebih kurang dari 10.000, maka bonus dikalikan 0,15. Lalu fee sal lebih dari sama dengan 10.000, maka fee bonus itu fee sal dikalikan 0,2. Else, itu fee bonus jika dia 0, berarti hasilnya 0. Lalu jangan lupa untuk menambahkan end if di akhir dari if. Lalu menuliskan di BMS output put line untuk mencetak gaji sama dengan nilai dari sal, lalu koma, maka bonus sama dengan bonus dari nilai yang sudah didapatkan. Lalu dimasukkan N dan garis miring. Dari sini di-outputkan bahwa gaji sama dengan 24.000, maka bonus sama dengan 4.800. Jadi kalau diperhitungkan 10.000 ini termasuk, maksudnya 24.000 termasuk lebih dari sama dengan 10.000, maka dikalikan 0,2 sebagai bonus dari gaji pegawai tersebut. Lalu yang ketiga, buat table EMP yang merupakan replika copy atau copy dari table employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab for_3 SQL. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada table EMP untuk menyimpan nilai asterisk. Jadi yang pertama, create table EMP, lalu select asterisk employee, atau maksudnya tabel dari employees, lalu garis miring. Maka dari itu table sudah dibuat. Lalu alter table EMP add stars varchar 2 50, maka table telah dialter jika muncul informasi seperti ini. Lalu nomor terakhir, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field stars untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai.
simpan program pada file dengan nama p4key4sql dengan mengklik tombol Save Script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PL/SQL melalui variabel substitusi SQL+. Define employee number 104. Inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai punya gaji $8.000, maka jumlah asterisknya 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka asterisknya sama dengan 13. Update field column stars untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut. Define employee number 174, 176. Tampilkan baris data dari tabel IMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Dengan catatan sertakan set verify off pada program yang dibuat. Yang pertama kita mengset verify menjadi off, lalu define employee number menjadi 104, lalu declare, membuat variabel JS dengan tipe number, lalu ada v asterisk bertipe varchar 20 dengan size 20 yang didefinisikan null, lalu ada variabel vsal number, bikin select salary into vsal from employee where employee ID dari nilai employee number. Lalu ada variabel JS ini yang tadi bertipe number, itu sama dengan round vsal yang dibagi 1000. Lalu ada loop di sini. Untuk i, pada i sampai dengan JS loop, v asterisk tersebut concat dari v asterisk dengan ditandai bintang atau asterisk. Lalu diakhiri dengan end loop. Lalu update employee set stars sama dengan v asterisk di mana employee ID sama dengan employee number, lalu n dan diberi garis miring. Procedure successfully completed. Lalu SQL ini select salary, stars from employee where employee ID di employee number. Jadi salary-nya 6.000, maka stars-nya akan bermuncul menjadi 6. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.